A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa wal ibadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhila bi qurbiya fantahu ya alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alina qul asir mijal bashirin nazir. Ya kasiran nawali hasan al-fi'ali qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misal. Walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal bijahi bashirin nazir. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansyur wahfaz wa aidin ahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun. Pasal yang ke-13 yaitu pasal terakhir dari kitab Imam Az-Zarnuji. Yang menjelaskan tentang pasal bima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Pasal yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang mendatangkan rezeki atau yang menarik rezeki itu sendiri, dan sesuatu yang menahan rezeki itu, dan sesuatu yang menambah umur atau yang mengurangi umur. Summa la budda qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi syaihina fid darain amin. Wa bi sanadil muttasil al musannif qala summa la budda li talibil ilmi min al quti yaitu apa? Summa la budda li talibil ilmi, selayaknya para penuntut ilmu itu al-qut yaitu makanan pokok kan, yang dimana makanan pokok itu yang bisa mensehatkan badan. Minal qut wa ma'rifati ma yaziduhu, dan mengetahui hal sesuatu yang bisa menambah qut itu sendiri, makanan itu. Wa ma yazidu fil umri, dan mengetahui juga hal-hal yang bisa menambah umur. Wasihah, menambah kesehatan. Yatafarraga li talabil ilmi, agar mampu memfokuskan dirinya pada penuntut ilmu. Wa fi kulli dzalika sannafu kitaban, itu para ulama telah mentaklif sebuah kitab. Fa'awratu ba'daha huna ala sabil ikhtisar, dan kata musannif Imam Az-Zarnuji mengatakan, aku menyebutkan sebagiannya yaitu dengan ringkas, ala sabilil ikhtisar, dengan ringkas disebutkan di dalam kitab ta'lim ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru. Tidak ada segala sesuatu yang bisa menolak takdir melainkan doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur melainkan kebaikan. Bermana apa? Al-ihsan.
Kalau pertanyaannya itu mengatakan bahwa umur seorang itu rizkinya itu sudah telah ditentukan, dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz rezeki seorang itu. Tapi kalau kita lihat bahwa di sana itu adalah rezeki yang telah ditentukan oleh Allah, itu berada pada ilmunya malaikat gitu, berbeda dengan ilmu Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Tapi kalau dinisbati dengan ilmu Allah, ya belum tentu. Bisa jadi rezekinya itu akan bertambah. Ini disebutkan oleh Syekh di sini. Fa inna rajula, kata di dalam hadis, fa inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Seorang itu bisa jadi ya rezekinya itu tertahan karena dosa yang dilakukannya. Sabata bihadzal hadis anartika badzambi sababun. Apa sababun hirmanir rizki? Nah, sebab tertahannya rezeki itu apa? Zambun. Khususon al-kazib. Nah, khusus itu adalah kazib. Itu kazib kan? Bohong. Bohong. Fa innahu yurisul faqra. Kazib itu adalah bisa membuat orang menjadi fakir. Allahu Akbar. Makanya kata Maulana Dr. Sa'ad Jawis, tatkala belum menjelaskan la yuradul qada illa du'a atau la yuradul qadar illa du'a, orang itu nanti ketika dia berdoa, tatkala dia itu pada hari kapan, nah kita nggak tahu kan. Semoga Allah mu'afina mimma ibtalah, semoga kita terbebas dari cobaan dan musibah yang tidak mampu kita beban, yang kita tidak mampu dibebani. Nah, tatkala orang itu berdoa atau berbuat baik, lalu musibah pada waktu itu akan menghampirinya, itu musibah itu akan tertolak. Udah jatuh ini, di ilmu malaikat itu sudah jatuh. Tapi karena doa dengan kebaikan yang dilakukannya itu, bisa jadi dia saat itu menolong kawannya kan, atau bisa jadi waktu itu dia itu adalah membantu temannya yang kesusahan, saat itu juga akan tertolak dari bencana. Nah, itu diantaranya daripada makna takdir itu sendiri. Syekh menjelaskan dari hadis ini, orang yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan kemaksiatan bisa jadi tertahan rezekinya. Kan makna rezeki ini banyak, bukan hanya uang, tapi pikirannya, kesehatannya. Nah, itu bisa jadi itu. Khususan al-kazib, khusus rezeki yang bisa menahan rezeki itu adalah dosa kazib. Wahwa, mana dia? Yurisul faqr, al-kazib yurisul faqr. Itu nanti nauzubillah min zalik. Kebohongannya itu tatkala dia melakukan kebohongan, lalu dia melakukan investasi atau jual beli ya. Tijarah, jual dan beli. Itu nanti dia tidak akan berkah apa yang dijual atau yang dibelinya itu. Bahaya makanya. Tatkala orang itu kadang ketika jual beli pun ada kadang kebohongan yang ada di sana. Ini saya modal saya ini 30, padahal enggak. Untung saya 5 geni katanya misalnya kan. Itu enggak, belum tentu dia untung 5 geni, bisa jadi lebih dari itu. Tapi untuk menarik hati pelanggan kan, nah, banyak kazib-kazib ada di situ. Bahaya di situ. Makanya lebih baik diam gitu.
Wa qad warada fi hadisun khas katanya. Dan dijelaskan juga ada hadis khusus yang menjelaskan tentang hal itu apa? Menjelaskan tentang sebab kepakiran itu. Wa kadza naumus fi waqti subhi. Naum pada waktu subuh yamna'ur rizq. Bisa menahan rezeki. Ini kalau mau tidur itu nanti kalau sudah terbit matahari waktu duha lah. Sudah terbit. Bisa lah. Kalau nggak bisa tidur. Kalau nggak mampu untuk menahan ya. Beda halnya kalau dia tidak tidur malam dan tidak bisa ditahan gitu istilahnya. Mau gimana lagi kan? Nah, tapi sekiranya dia tidak tidur malam, ya tunggulah sampai terbit fajar suruk. Naik istilahnya sudah ada waktu suruk, ya, bisa lah untuk melanjutkan karena tidur itu diperlukan oleh tubuh kan. Sebagaimana tubuh juga membutuhkan makanan. Berarti tubuh juga membutuhkan tidur. Wa kasratul naumi turisul faqra. Banyak tidur ini juga bisa menahan atau menjadikan orang menjadi fakir. Wa kasratun naumi turisul faqra. Ya faqrul mal maksudnya di sana itu. Banyak orang itu kalau banyak tidur itu juga bisa mewariskan kefakiran. Sebab aktivitasnya itu adalah tidak tertunda, tidak terlaksana kan. Yang bisa dilakukan waktu ini ditunda. Itu rezekinya itu kemana gitu nanti. Yang bisa sekarang diselesaikan harusnya tertunda. Wa kasratun naumi turisul faqra wal faqr adalah al-ilm, yaitu faqrul ilmi. Turisul faqral ilmi aidan, dan bisa juga mewarisi istilah itu menyebabkan kefakiran di dalam menuntut ilmu. Itu apa kefakiran dalam menuntut ilmu? Al-jahlun. Bukan hanya fakir mal, tapi fakir jahul. Fakir ilmu itu jahal. Fakir ilmu itu adalah jahlun. Qala al-qail, apa kata para ulama? Sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Itu bahagia seorang itu tatkala dia mengenakan pakaian. Ya di sana kan. Dan tatkala dia bisa menuntut ilmu, belajar fi tarkin nu'as, saat dia itu meninggalkan waktu tidurnya, atau dikala dia meninggalkan waktu tidurnya. Tatkala dia mengantuk, dia tidak mengantuk tapi dia belajar. Atau fitarkin nuas bermakna fitarkin naum kan. Terkhusus tatkala dia belajar bersama para masyayikh, para guru, dia meninggalkan tidurnya. Tuan guru, beda dia itu nanti katanya ketiduran dan ketidur itu kan. Kalau dia ketidur, dia datang ke tempat tidurnya lalu menempelkan wajahnya tidur. Tapi kalau ketiduran beda. Tapi banyak alasan mengatakan ketiduran. Enggak, sengaja ditidur itu. Sengaja dia datang ke kamarnya tidur. Ini bukan ketiduran, sengaja untuk tidur itu. Apa? Nah, alaysa minal khusrani anna layalian
tamurru bila naf'in wa tusabu min umri. Bukankah yang dimaksud dengan orang yang khusran, orang yang merugi, dia itu adalah malam harinya itu hilang, kesempatannya itu hilang begitu saja tanpa ada manfaatnya. Wa tusabu min umri, sia-sia umurnya itu juga. Istilahnya itu adalah tidak ada manfaatnya. Panjang umurnya mungkin, tapi tidak memiliki manfaat. Terambil. Sebab apa? Sebab umurnya itu adalah seakan-akan terkikis umurnya itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nggak bisa orang itu mengkikis umurnya. Itu sia-sia diberikan umur, tapi terkikis umurnya. Karena apa? Karena dia tidak memanfaatkan pada malam harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk belajar. Kalau kita melihat daripada syair ini menunjukkan untuk kita bisa mengatur waktu. Bukan berarti kita tidak boleh tidur pada malam hari, tapi memproporsionalkanlah waktu itu. Ya wa qumilla wa qala al-akhar qumil laila ya haza la'allaka tarshudu. Qumil laila kan firman, bangunlah malam ya haza, bangunlah malam untuk apa? Qumil laila, untuk belajar, untuk beramal. Ya haza, ya ayyuhat talib, wahai penuntut ilmu, uras, dengarin uras. Tapi kalau di sini tuh agak sulit kayaknya kalau musim panas nanti itu. Sulit ya. Gak bisa orang tidur malam nanti. Tapi kalau yang bisa tidur luar biasa. Makanya biasanya orang begadang kan. Jam 3 itu subuh. Subhanallah. Coba lihat. La'allaka tarsyudun. Ya, insyaallah. Jadinya bangunlah malam, ada kesempatan untuk mendapatkan ar-rasyad, itu petunjuk itu sendiri. Insyaallah kamu akan mendapatkan petunjuk. Maknanya bangunlah malam para penuntut ilmu, engkau akan mendapatkan petunjuk. Ila kam tanamul laila wal umur yanfad. Allahu akbar. Itu betapa banyak orang itu tertidur malam dan umurnya itu berlalu saja begitu saja. Betapa banyak kan orang itu tidur malam begitu saja dan umurnya itu berlalu begitu saja. Wan naumu uryanan, nah ini juga termasuk kategori itu. Yang apa? Sababu hirmani rezeki kan. Wan naumu uryanan, tidur dengan telanjang. Bila libasin, itu tanpa mengenakan pakaian. Itu istilahnya tertidurnya itu berwarna oryan kan, dia batasan aurat kan, batasan aurat. Ada batasan aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Terus wal baulu uryanan. Nah, ini agak sulit ini. Nah, kencing dengan telanjang. Wa aklu junuban, makan tatkala junub. Wa muttaqiyan 'alal jambi, atau makan dengan berbaring, istilahnya itu berbaring tindo. Muttaqiyan. Wa tahawun bisiqatil maidah, atau suqatil maidah, itu meremehkan makanan yang tercecer. Istilahnya kalau orang itu meremehkan sisa makanan yang terbuang-buang, itu bahaya. Itu juga termasuk salah satu
mengurangi rizki. Karena kan dia meremehkan sesuatu kutul adami istilahnya. Meremehkan makanan yang dimakan oleh anak Adam. Syarapun kan. Itu yang bisa membuatnya itu bisa beribadah, membuatnya bisa belajar, itu makanan. Makanya orang Mesir itu ya Allah, itu yang kita pelajari juga dari orang Mesir. Kalau orang Mesir itu kalau dia melihat ish, tahu kan roti ish itu? Tercecer dilihat di jalan itu diambil dia. Kalau nggak diambil dibawa itu ditaruh dipinggirkan. Ada yang kita lihat, ada beberapa kayak gitu. Sebab apa? Sebab itu yang kita makan katanya. Kalau kita tanya, itu yang kita makan, bukan yang kita pakai untuk qada hajat. Enggak diperbolehkan orang kalau dalam babul istinja itu menggunakan kutul adami, roti, makanan itu untuk qada hajat. Maksudnya jangan besok bapak roti is, nggak boleh. Itu dipakai nggak boleh. Itu kutul adami. Dan disebutkan Imam Bejuri ini dalam hasyiahnya itu sangat luar biasa sekali. Beberapa riwayat tentang makanan, di antara makanan yang sehat adalah itu, beras itu. Kutul adami lah. Sebab itu obat daripada lapar kan? Obat lapar. Lebih dari yang lain. Yang dengan cukup kalau kita makan beras, ya yang penting ada nasi katanya. Udah. Kalau nggak ada lauk. Tapi ketika ada lauk, yang ini utama nasi lah mendadak nyorongnya harus naruh lauk. Susah juga. Suqatil ma'idah. Bahaya. Di sini kita menunjukkan, ini yang maksud saya itu adalah muamalah. Cara kita berinteraksi dengan sesuatu yang berada pada ciptaan Tuhan itu. Bermuamalah pada benda mati pun sangat dianjurkan. Sifat tawadu kepada benda mati pun ini sangat dianjurkan. Sebab apa? Semuanya ini kan akan bersaksi nanti di hari kiamat. Oh ini orang ini bersaksi. Oh dia ini yang mengumpulkanku katanya kan nanti roti itu. Menjadi saksi kan di hari kiamat nanti akan kelak. Coba sekarang saja kalau orang selfie di Al-Azhar ngirim tulisan dapat kirim salam dari Mesir katanya kan. Bisa nggak dia mengucapkan salam Azhar? Masjid Al-Azhar itu. Kirim salam dari Al-Azhar, kirim salam dari Mekah. Nggak bisa kan? Itu baru di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Tiang-tiang ini akan menjadi saksi kita. Oh, nah bersyafaat gitu semuanya, diberikan kita syafaat. Saling tolong. Gena beruna taman nang neraka aku diberikan syafaat. Oh dia bersama saya kemarin kan dulu itu di dunia belajar. Jadi itu hati-hati dengan yang kita anggap sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Oh, nanti akan ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita tanamkan. Hal-hal semacam ini menunjukkan agar kita memiliki empati. Rasa peduli, rasa kasih sayang itu yang akan membuat kita menjadi hidup bahagia kan. Rezeki itu akan datang bukan hanya harta, tapi kesenangan, mutmainnan, tenang jiwa kita semuanya itu. Terus waharqi qasril basal wasaum. Ini juga termasuk kategori yang atau waharqi kisril basal itu bawang itu apa namanya? Kulitnya ya. Kulit bawang merah maupun bawang putih. Wa kan silbaiti bil mandil wa kan silbaiti bil lail. Nah, menyapu rumah dengan menggunakan bimandil atau menggunakan pakaian, menggunakan pengelap, menggunakan sorban. Wa kan silbaiti bil atau pada malam hari. Tapi sekiranya rumahnya itu berantakan ya enggak, insyaallah enggak ada masalah, sebab kan yang didahulukan itu adalah kebersihan sekiranya. Tapi
Ini menunjukkan jikalau kalau gambaran kita itu tatkala rumah yang seperti rumah kita di rumah nanti, di halaman dia menyapu halaman pada malam hari gitu kan, atau menyapunya dengan menggunakan pakaian dan segala macamnya. Bil mindil. Wa kansil baiti bil mindil, wa kans al baiti bil laili wa tarkil al qumama. Dan membuang sampah di dalam rumah, yaitu dengan sembarangan. Dia itu membuang sampah di sini, di kamarnya lah, di rumah sengaja. Tapi kalau dia itu dikumpulkan pada satu sifat, itu luar biasa. Tapi ada orang nggak peduli juga di sini itu. Katanya itu dia merasa tidak terganggu dengan sampah yang ada di sekitarnya. Ya Allah, marahno dengan tene. Di sini di Mesir. Dia itu tidak terganggu katanya dengan sampah yang ada di sekelilingnya itu. Bisa dia nikmat. Tapi kan mengganggu penglihatan kita yang bisa melintasinya itu. Sedangkan dia tidak tidur satu berumah sendiri, tapi berumah berjamaah bersama kawan-kawan. Kan itu bisa membuat penglihatan kita itu menjadi tidak enak untuk dilihatnya. Sakit. Penyakit juga itu, karena tidak ada kepedulian terhadap hal itu. Nah, ini jauh dari sekian nih. Watarkul. Nah, ini juga termasuk kategorinya itu adalah berjalan di depan para masyayikh, ya, para pini sepuh lah. Udamil masyayikh. Nah, bahasa Ameja udam. Udam itu depan, berjalan di depan para masyayikh. Yang ada istilah kita itu adalah betabe, kodam. Betabe itu liwat. Malah kita kalau ada masyayikh kita kalau di rumah di sini pun nggak berani kita dari depan, dari belakang. Itu bisa jadi mutar dari kejauhan. Wanidaul abawaini bismihima. Nah, ini juga termasuk. Termasuk ini. Termasuk hal-hal yang bisa menghilangkan rezeki adalah memanggil kedua orang tua dengan namanya saja. Enggak boleh. Wal hilal bi kullil khashinah. Menyela-nyela atau menyela gigi dengan sesuatu yang khashin, itu bermakna yang rusak. Istilah itu dia menggosok gigi dengan gosok gigi yang rusak, menggosok atau dengan siwak yang rusak, atau dengan sesuatu yang rusak. Nah, itu nggak dianjurkan lah. Atau dengan sesuatu yang kasar. Nah, yang kasar sih tepatnya kalau ini, yaitu menyela gigi. Itu jadinya makanya kalau fursah nul asnan itu adalah dengan gigi yang halus kan, supaya nggak sakit gusinya. Man khilal bi kullil khashinah. Menyela gigi dengan sesuatu yang kasar. Baik dengan yang rusak juga diperbolehkan. Yang kasar aja apalagi yang rusak. Wa ghassul yad bit-tini wat turab. Melumuri tangan biasanya dengan menggunakan tin, tanah ataupun debu. Wal julus walal atabah, duduk di kusen pintunya itu. Wal ittika wal ahadiz, ini juga termasuk al zauj jai al bab. Termasuk salah satunya itu adalah duduk di antara atau dia berbaring di antara pintu itu. Wa tawaddu bil mabraz, wudu di tempat orang istirahat. Misalnya di situ tempat orang istirahat, di situ tempatnya berwudu. Nah, itu tidak dianjurkan juga. Beda. Wa khiyatatu sawbi ala badanihi, menjahit pakaian yang menempel pada badannya. Terus
Wa tajfiful wajhi bisaubi, mengeringkan muka dengan pakaian. Wa tarkul baitil ankabut bil baiti, meninggalkan sarang laba-laba di dalam rumah. Jadi kalau ada sarang laba-laba itu harus dibersihkan ini. Lalu apa? Wa tahawunu bis shalah. Nah, ini juga bahaya, meremehkan salat. Mungkin dia salat tapi dia itu meninggalkan berusaha untuk tidak khusyuk gitu kan. Atau khudu, cepat tanpa dia memikirkan tumaninah. Nah, itu juga termasuk. Wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da salatil fajri. Nah, tatkala waktu kita ke masjid juga, ya hendaknya itu jangan terlalu cepatlah untuk keluar dari masjid. Kecuali itu ada hajat yang sangat mendesak, itu kan beda ceritanya. Misalnya kalau kita berpergian lalu kita istirahat sebentar untuk sholat subuh ini, ya kalau nggak keluar cepat, kalau nggak keluar cepat itu ya ditinggalkan oleh kafilah, oleh bis. Nah, beda ya, perlu dipahami juga nasnya ini nanti. Wa isra'ul khuruj minal masjid pada salatil fajr, itu jangan terlalu tergesa-gesa lah untuk keluar dari masjid. Wal ibtikaru fi zihabi ila suq, ini juga pagi-pagi datang dia ke pasar. Wal ibta'ur fi ruju'i minhu, ini juga wal ibta' itu dia sengaja untuk lama-lama di dalam pasar, tidak mau keluar. Kalau dia belanja misalnya, dia tidak segera untuk keluar, kau yang nongkrong di tono segala macam. Nah, ini tidak dianjurkan ini. Bisa dia itu mengurangi daripada rezekinya. Kenapa dikatakan pasar? Sebab pasar itu adalah banyak tempat kebohongan kan, banyak tempat kedustaan. Yang ditakutkan juga dia itu akan terpengaruh dengan sesuatu yang ada di pasar, membuat nauzubillah ada di sana kan kecurangan pada timbangan segala macamnya. Kebohongan itu sudah biasa kalau di sana. Makanya kalau orang itu diberikan mata batin kayak dia penglihatan, ada filmnya itu. Itu kayak di terlihat itu indera keenamnya katanya. Itu semuanya dilihat makhluk-makhluk halus itu. Dari apa namanya? Pesugihan kan. Itu ya rata dia lihat itu. Karena banyak juga orang yang menggunakan hal itu untuk mendapatkan kekayaan. Wa syira'u qusairatil khubzi minal fuqara'is su'al. Dan membeli khubz, yaitu makanan yang terpotong, bisa bermakna atau sisa makanan atau makanan ya dari peminta-minta. Wa du'a syarri 'alal walad, juga enggak boleh bagi yang punya anak, tidak boleh mendoakan keburukan pada anak. Nah, ini perlu ini. Kasih tahu juga orang tua nih, doa yang bagus-bagus gitu. Kan bisa jadi orang tua kita keceplosan. Ara ke sing ara sing nda. Yang pernah kanggo doa yang anaknya silengi. Sebab doanya itu tembus langsung ke langit. Bahaya. Wa tarku tahmiril awani. Tatkala ada makanan, selaknya juga ditutup. Kalau kalau nggak dimakan, kalau pergi untuk tidur, ditutup makanan itu. Dan itu kata Maulana Doktor, di antara faedah orang itu menutup makanan. Kata Dr. Abdul Qaffar Hilali namanya. Dulu kita ada di Masjid Azhar itu ngaji Al-Kasyaf sama beliau. Sampai suratul A'raf, corona datang, udah nggak ada lagi ngaji. Beliau udah wafat, terkenal. Dan beliau itu termasuk salah satu yang menyempurnakan kitab Zahratut Tafasir, nama kitab.
tafsir ini dari Dr. Muhammad Abu Zuhra. Syekh Muhammad Abu Zuhra itu punya kitab, enggak terlalu berapa jilid, lalu beliau Dr. Abdul Ghaffar Hilali itu adalah menjelaskan, menyempurnakannya. Zahratut Tafasir, alim lugawi, ulama lughah. Dan beliau juga punya kitab I'rabul Quran ke Dr. Abdul Ghaffar Hilali itu. Kita ngaji Al-Kasyaf di sana di Al-Azhar. Di antara faedahnya itu kata beliau itu adalah makanan itu kalau misalnya kalau ada penutupnya ya, seperti kita ada sisa makanan misalnya kalau sudah masak, setelahnya ditutup juga. Itu nanti setan itu dia secara zahir pun kita nampak itu nggak berani dia membuka, keberkahannya itu tidak bisa diambil tatkala ditutup. Karena itu bagian. Tapi banyak makanan yang terbuka itu sebab apa? Itu yang bisa menyebabkan keberkahan daripada makanan itu habis, tidak ada. Sebab sudah diambil. Nah, wa tarku tahmiril awani wa itfa'us siraj bin nafas. Meniup lampu dengan napas. Itu ditiup gitu lampu bubut. Kullu dzalika yurisul faqra. Semuanya ini adalah bisa menghalangi dari rezeki atau membuat orang menjadi fakir. Dan semuanya itu mati semate dulu. Semate pe. Harus diistirahatkan ini juga. Udah kan malam ya. Mati pun bisa merasa lelah. Atau udah dari malam ini ya? Enggak, baru. Oh, mungkin nih. Biasa kira itu. Malam itu ada penerang. Oh, otomatis lah. Oh iya, otomatis lah. Nah, coba kita baca lagi. Wa urifa dzalika bil asar. Diketahui semuanya itu, diketahui ya. Dari mana? Diketahui semuanya itu adalah menahan rezeki itu dari asar. Al-asar di sana itu adalah tajarubah dan bisa daripada berita yang disampaikan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada beliau gitu kan. Ya, itu kabar daripada sahabat Nabi. Nah, ini diambil oleh para ulama dan dikumpulkan dalam satu kitab. Dan Imam Az-Zarnuji inilah meringkasnya di dalam kitabnya. Wa kadzalika al-kitabatu biqalamil ma'qud, begitu juga menulis dengan pena yang rusak. Wal intishawi mishtin munkasir, dan juga bersisir dengan sisir yang rusak gitu kan. Wa tarku du'a bil khairil walidaini. Nah, dia tidak mau berdoa kepada orang tuanya, bahaya. Itu juga mengurangi rezeki nanti itu, sebab berdoa kepada orang tua, berdoa kepada kedua orang tua. Minimal rabbighfirli wa li walidayya itu. Ya. Nah, itu semuanya itu adalah wa ta'ammumu qa'idan, menggunakan imamah dengan duduk. Itu disunahkan orang itu juga menggunakan imamah berdiri. Wa tasarwalu. Lusus sarawil itu menggunakan celana dengan berdiri. Duduk dulu baru berdiri. Nah, itu salah satu caranya gitu. Wal bukhlu, sifat pelik, kikir, bahaya juga. Kenapa kikir itu dia rezekinya tetap ada, itu bisa menahan rezeki itu. Enggak ada rasa empati nanti orang. Coba di sini saja ya,
di Kairo saja. Kalau biasanya kalau ini yang saya rasakan, kalau ada senior itu sangat berbuat baik pada kita, kemana-mana diongkosin gitu, ada kayak gitu dulu. Dia namanya idaptes dia juga lengkapnya yang untuk belanja namanya. Itu salah satu contoh yang simpel itu. Enggak enak. Kalau ada senior kayak gitu luar biasa. Wal bukhlu wat taqtiru. Nah ini juga kalau taktir nanti dia lawan daripada israf berlebih-lebihan. Kalau dia berlebih-lebihan kan israf namanya di sana. Tidak boleh juga terlalu kikir, terlalu pelit, dan tidak boleh juga terlalu berlebih-lebihan. Baik berlebih-lebihan di dalam memberikan dan segala macamnya lah. Terlalu hemat juga nggak boleh, bakhil juga nggak boleh. Itu nggak boleh, ya kayak gitu. Kalau dia di syarah mengatakan at-taqtir mana al-infaq ala wajhil mudayaqah, lawan daripada al-israf, menahan. Kalau israf itu kan dia berlebih-lebihan, dia israf. Tapi kalau taktir itu menahan, istilahnya itu tidak diperkenankan lah. Ya bro. Nah, ini salah satu yang ini sama Syekh kan yang ditambah ya. Ditambah oleh Syekh. Qala wal kasal wal israf wal kasal wat tawani. Kasal juga malas ini. Wat tawani itu biasanya itu menunda waktu kan. Ya, bahaya no. Wat tahawun fil umuri kadza. Nah, juga termasuk segala sesuatu itu ketika orang itu meremehkan perkara, meremehkan kebaikan itu. Meremehkan sesuatu itu termasuk kategori menahan rezeki. Yurisul faqra. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istanzilur rizqa bis sadaqah. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, gapailah rezeki itu dengan bersedekah, yaitu memperbanyak bersedekah walaupun dalam keadaan susah. Apalagi dalam keadaan susah orang itu boleh bersedekah. Wal bukur mubarakun yazidu fi jami'in ni'am khususan fi rizki. Wal bukur yaitu bangun di waktu pagi. Itu menyegerakan kegiatan aktivitas di waktu pagi termasuk termasuk salah satu cara untuk menambah rezeki. Nah ini makanya kita itu belajar di waktu pagi itu untuk mendapatkan bukur itu kan. Keberkahan umatku itu adalah fi bukuriha kata Rasulullah kan. Wa husnul khatimi mafatihar rizki wa bastil wajhi. Juga termasuk wa bastul wajhi. Menulis dengan bagus itu termasuk salah satu membuka rezeki itu sendiri. Ya harus makanya berusaha bagus tulisan. Sebab apa?
Apa yang dimaksud di sini? Nanti kalau tulisannya ada catatannya bagus, itu nanti kalau dia meninggal dunia akan dilihat sama keturunannya nanti. Kan itu akan menjadikan sedekah jariahnya juga. Ada manfaatnya. Tapi enggak diketahui kecuali dia. Illa iya. Hanya dia yang tahu apa yang dibaca. La ilaha illallah. Menurut tulisan dokter misalnya kan. Dokter itu hanya dokter yang tahu atau sesuai dan yang wa ma yumasiluha gitu. Nah, berusaha untuk tulisan itu dibaguskan. Mafatihur rizki itu ini ulama mengatakan seperti ini. Yang namanya tulisan yang bagus itu min asbabil infitah. Karena ada asal mengatakan alaikum bi husnil khatti. Alaikum bil husni khatti. Maka cara orang itu tulisan yang bagus terutama tulisan bahasa Arab memperbanyak menulis. Nah, tulis ini kitab taklim ini tulis dia Naris. Sidomi tulis kitab taklim ini dari awal sampai akhir. Supaya bagus tulisan. Nah, gimana cara kita mengetahui bagus tulisan kita agar diketahui? Suruh kawan kita baca. Kalau dia bilang katakan, apa kenana nih? Oh, masih neman bagus. Masih ada pengetahuan kan? Hatta pun dia menulis pun nggak ditahu tulisannya kan, ini parah ini. Boleh berijtihad dulu, baris bawah tuh baris atas. Ini ba atau ya ini kitanya kan? Ketika dia nulis, ini parah dia. Susah nih. Dalam asar mengatakan alaikum bil husnil khatti fa innahu min mafatihir rizqi. Alaikum bil husnil khatti fa innahu min mafatihir rizqi. Itu salah satu yang membuka rezeki. Wa bastul wajhina, ini jangan bermuka masam, riang gembira jumpa sama kawan, jangan cemberut. Iyalah berusaha kan, tapi kalau nggak mampu misalnya dia agak pahit-pahit mukanya, ini nggak bisa ini. Tapi tatkala selesai, ya pada waktu biasa lah masanya itulah. Tatkala berjumpa, tatkala berinteraksi. Termasuk juga salah satu rezeki kita apa? Nah ini kalam yang indah. Nah ini kan. Atau tayyibul kalam yazidu fir rizki. Kalam yang baik atau ucapan yang baik itu juga termasuk kategori sedekah dan ini bisa mendatangkan rezeki. Nah ini kalam perlu dijaga. Kalam indah, kadang kalam yang menyakitkan itu bahaya, membuat orang itu merasa orang kecewa. Yazidu fir rizki. Wa anil Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma kan sulfanai wa ghusl ina. Menyapu, istilahnya itu yang kayak tadi itu menyapu teras rumah. Tidak menyapunya misalnya termasuk hal-hal yang tidak mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki apa? Kan sulfana berarti yazidu fir rizki. Kalau ada halamannya kotor, halaman rumahnya kotor, lalu atau solahnya kotor, disapu, itu juga mendatangkan rezeki. Wa ghuslul ina. Karena Anda membersihkan peralatan dapur itu tidak ada mendapatkan rezeki, mendatangkan rezeki. Ini yang dikatakan Sayyidina Hasan ini. Ghuslul inah. Dan makanya ada beberapa penelitian modern ini, saya baca beberapa artikel. Orang itu stres nanti kalau dia itu membersihkan peralatan dapurnya itu bisa menghilangkan stres. Coba deh. Karena dia apa? Karena kan dia bersentuhan dengan air.
amarah itu kalau udah bersentuhan dengan air dia akan adem, ayem. Coba saja. Kan makanya Nabi Rasulullah memerintahkan kita untuk wudu kan tatkala ada amarah. Majalabatul lil ghina. Nah, ini juga bisa membuat orang menjadi kaya. Wa qaul asbabi al-jalibah ti al-muhassalah li rizqi iqamatus shalah. Di antara sebab yang paling utama orang mendapat rezeki itu adalah iqamatus shalah bit ta'zim wal khusyu'. Salat dengan khusyuk, salat dengan berharap kepada Allah, mengagungkan Tuhan, wa ta'dilil arkan, ya, dengan rukun-rukun yang sempurna, maksudnya di sana, wasairi wajibatiha wa sunaniha wa adabiyah, dengan semua hak-hak daripada sholat itu dipenuhi, baik kewajiban apa yang wajib pada sholat dan sunnahnya sholat itu, lalu adabnya sholat. Apalagi wasolatud duha. Sholat duha itu juga salah satu mendatangkan rezeki. Sekarang sudah waktu duha, 2 rakaat. Kalau nggak bisa 2 rakaat tambah lagi 4 rakaat. Nggak ada sholat kecuali sholat witir yang 1 rakaat. Sholat duha minimal 2 rakaat lah. Takhfif banget itu kan. Wa qira'atu suratil waqiah khususan bil laili. Nah, ini juga. Kapan? Fi waqtin naumi. Waqtan naumi. Membaca surat waqiah khususan pada malam hari. Dulu kita di sini itu tiap pagi kita baca surat waqiah. Sekarang udah nggak ada ya. Dulu tiap pagi di sini tiap pagi surat waqiah itu baca tiap pagi. Tutup dengan surat waqiah, baca doa, tutup dengan surat waqiah. Sebelum ngaji tafsir Jalalain, jemaah lanjutan balik insyaallah. Kita udah baca tafsir Jalalain sudah hampir udah masuk juz kedua. Sudah mau masuk juz ketiga sebenarnya. Nah, tinggal sebentar sebenarnya. Dulu ada rencana untuk khataman. Nggak bisa gorok sampi ya gorok sapi kan. Sampi atau gorok kambing. Wa qira'atu suratil muluk wal muzammil. Al-mulk ya. Itu juga. Wal laili idza yaghsha wa alam nasra. Man qara'a alam lam ya'lam, ungkapan ulama. Yaitu barang siapa yang membaca alam wa alam, lam ya'lam. Kata Dr. Syekh kan pernah mengatakan seperti itu. Kalau dia membaca alam nasrah, dia tidak akan terkena alam. Alamnya alam maksudnya dia tidak terkena penyakit. Oleh sebab itu kalau ada daripada warid para ulama itu juga membaca di alam nasrah itu setiap hari. Itu 11 kali gitu. 11 kali membaca alam nasrah. Lalu ditutup dengan suratul qadar sekali. Wal laili idza yaghshana surat al-muluk, nanti al-muzammil, lalu wal laili idza yaghsha, alam nasrah. Wa hudurul masjid qabla al-azan, datang ke masjid sebelum azan. Ini juga termasuk salah satu mendapatkan rezeki. Wal mudawamatu 'ala taharah. Nah, senantiasa menjaga wudu. Jaga wudu ini mendatangkan rezeki. Nah, Malik. Menjaga wudu. Wa ada sunnatil fajri wal witri fil bait. Nah, ini melaksanakan sholat sunnah fajar. Mendatangkan sholat sunnah fajar itu juga termasuk salah satu menjaga mendatangkan rezeki. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla sunnatal fajri
fi baitihi di dalam beberapa riwayat kan. Jadinya di dalam riwayat itu mengatakan barang siapa yang sholat fajar di rumahnya, Allah akan memberikan rezekinya. Yuwassa' lahu rizq. Rizqu yuwassa', diperluas untuknya rezekinya. Wa alla yatakallamu bi kalami dunya ba'dal witri wa la yusiru mujalasatan nisa illa indal hajah. Dia kalau selesai sholat witir berarti kan dia siap-siap untuk tidur. Nah, jangan terlalu banyak membicarakan perkara dunia. Wala yuksiru mujalasatan nisa illa indal hajah. Jangan terlalu banyak berbarengan dengan wanita. Itu mujalasatun nisa. Al-iksar ini ada beberapa masyayikh juga mengatakan mujalasatun nisa ini pada istri, pada zaujat. Misalnya kalau dia punya 4 zaujat saja nih, itu jangan terlalu banyak, apalagi yang tidak dihalalkan untuknya. Ini kepada istri ini. Karena apa? Karena kan bangun untuk tengah malam, bisa jadi beribadah dengan istrinya. Ya, setelah sholat witir itu udah tidur sebentar. Jangan terlalu banyak ngomong. Kalau sudah punya istri jangan terlalu banyak tidur. Kalau udah waktu tidur. Nanti ngomong sebelum fajar. Jangan udah beribadah. Ibadah semua ibadah. Nikmat kan? Apalagi nisa yang tidak dihalalkan. Wa alla yatakallam bila kalamin lagwin ghairi mufidin lidinihi wa dunya. Jangan terlalu banyak membicarakan sesuatu yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya pada agamanya dan pada dunianya. Wa qila man istaghala bima la ya'ni yafutuhu ma ya'ni. Jikalau dia membicarakan, menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dia akan apa? Dia akan terlewati dengan sesuatu yang bermanfaat. Terlewati dia. Qala Barzamhar idza ra'aita ar-rajula yuksiru al-kalam fastaikin bi jununihi. Nah, ini dia ini. Bahaya ini. Apabila kamu melihat seorang yang banyak bicaranya atau memperbanyak ucapannya ya. Misalnya itu yaksurul kalam itu atau yuksirul kalam. Itu banyak bicaranya. Fastaikin annahu junun. Apa? Subhanallah. Udah yakin dia itu gila katanya. Udah. Bahwa yakinlah dia itu gila. Fastaikin bi junudihi. Kalau kamu lihat orang itu banyak bicara nih katanya. Fastaikin bi junudihi. Yakin bahwa dia itu, yakin aja dia itu gila katanya. Makanya hanya orang gila yang banyak bicara kan. Coba lihat itu ada orang gila kalau dia bicara banyak itu. Makanya di sini ada yang gila disebut oleh seni penyair katanya. Sebab penyair itu kan bicara terus. Oh itu penyair itu. Orang gila ternyata. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu idza tamal aqlu naqasal kalam. Apabila akal itu sempurna, jadi kalau akal yang matang itu dia tidak terlalu banyak bicara. Jadi orang alim itu dia tidak terlalu banyak bicara. Ya. Man kasura kalamu kasura saktuhu. Kalau terlalu banyak bicara kebanyakan salahnya nanti. Kasura khata'uhu. Man kasura kalamu, orang yang paling banyak bicaranya banyak khatanya. Ittafaqa qala al-musannif rahimahullah ta'ala ittafaqa fi hadzal mana idza tamma aqlu mari qala kalamuhu. Lamun wah kalau seorang itu yang sudah akalnya sempurna qalla kalamuhu, sedikit bicaranya. Wa aikin bihungkil wa aikin
bihum kilmari in kana muktsira. Yakinlah dengan kebodohan seorang jikalau dia banyak bicara. Ini kata Syekh nih. Seperti yang tadi, idza tammal aqlu naqasal kalam. An-nutqu zainun was-sukutu salamatun. Subhanallah. Wa qala al-akhar mengatakan an-nutqu zainun. Bicara itu indah kan? Itu perhiasan. Tapi was-sukutu salamatun. Tapi sukut itu membuat orang menjadi selamat. Makanya pernah saya buat itu status kata Maulana Dr. Syekh Muhammad Hilmi Al-Qadiri. Muhammad Hilmi yang di Alexandria sepuh tuh, 80 tahun beliau udah itu. Sampai Habib Ali mengatakan, Habib Ali Jubri kan pernah ziarah ke sana. Di Mesir itu katanya, beliau menyimpulkan kan, cukup kamu mendatangi sini kalau berziarah aja katanya. Kalau mau mencukupkan diri nih, ziarah kepada Imamul Husain, kepada Syekh Muhammad Hilmi Al-Qadiri udah takfik katanya. Yukfika katanya. Sudah bisa membuatmu itu mencukupimu katanya kayak kita. Alim ya Allah. Masih di Alexandria kan? Kemarin saya ke sana. Ya Allah, itu setiap hari baca Yasin 3 kali. Yang bersyukurku baturan balik baca Yasin 3 kali itu sebelum sholat. Subhanallah. Bapak beliau kan wafat di malam 27 Ramadan. Musnid beliau itu satu malam. Bapak beliau itu Syekh Hilmi Al-Qadiri itu disebutkan dalam kitabnya As-Sanidul Misrin Syekh Usama Said Al-Azhari, beliau itu memiliki sanad yang dimana sanad beliau itu juga tersambung, sanadnya itu dekat dengan Syekh Zaid Al-Kautsari, ulama Hanafiyah. Beliau Hanafi, keturunan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau nggak salah itu 17 antara beliau dengan Syekh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, sangat dekat. Karena beliau Allahu liman sakat. Allahu liman sakat. Allah bersama orang-orang yang diam. As-sukutu khairun kullu. Mana beliau nih? Wa qalilun fa'iluh. Sukut itu semuanya kebaikan. Ada kebaikan dengan diam. Wa qalilun fa'iluh, itu sedikit orang yang melakukannya. Wa qalilun fa'iluhu, sedikit orang melakukannya. Bayangkan. Itu baca Yasin sebelum majelis Iqazul Himam, majelis Al-Hikam itu di sana. Mulai kegiatan jam berapa? Malam kita jumpa sebelum itu. Jam 11 malam. Mulai beliau datang, beliau baca Yasin sekali untuk muka majelis. Yasin kedua kali itu untuk semua lil jami. Lalu dilanjutkan dengan baca Al-Hikam, Iqazul Himam sejam itu. Nanti ada mudakhalah, ada muzakarat antara abna'ah beliau. Ditutup Yasin. Penutup Yasin ini, Yasin ketiga. Lalu iqam untuk sholat Isya jam 1 malam. Sampai jam 1. Subhanallah. Itu kalau malam Jumat itu hadrah, kalau malam Jumat di Alexandria. Makanya Masya Alexandria kita diperkenalkan pertama itu beliau Maulana Syekh Muhammad Hilmi Al-Qadiri, lalu Maulana Syekh Abdul Salam, Maulana Ibrahim Abdul Ba'is. 3 masyayikh itu masyayikh kibar Alexandria. Yang sudah wafat 2, Maulana Ibrahim Abdul Ba'is yang pertama dan Maulana Syekh Abdul Salam yang kedua. Nah, tinggal beliau mudah-mudahan bisa wafat. 80-an tahun lebih umur beliau itu. Datang saya Habib Ali Jupri kemarin inilah Habib Ali Jupri ke sana. Qala al-akhar kan an-nutqu zainun was-sukutu salamatun fa idza nataqta fala takun miktsara. Jadi kalau kamu bicara jangan terlalu banyak. Ma in nadimtu ala sukuti marrah wa laqad nadimtu ala kalami miraran. Coba bayangkan. Tidak ada orang itu menyesal tatkala dia itu sukuti marrah. Tapi orang itu menyesal tatkala dia itu berbicara terus menerus. Yang dinara dengan menyesal kalau dia berdiam diri sekali saja, dia enggak ada yang menyesal. Dan tidak ada penyesalan bagi orang yang diam lah.
Tapi penyesalan itu bagi orang yang berbicara. Ini kata saya. Dan kenapa banyak ditajarubahkan, banyak dikerjakan. Kita cepat. Wa mimma yazidu fi rizqi ayaqula kullu yawmin ba'da insyiqaqil fajri ila waqti shalah subhanallahil azim subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Ini dibaca ini setiap hari. Dan ada yang membacanya itu setelah sholat subuh. Dan kalau masa waktu subuh nih sampai didirikannya sholat baca 100 kali. Dan ada kalau wirid daripada Maulana Syekh ini dibaca 100 kali setelah sholat subuh dan maghrib. Dan dikenal dengan kantong ulama. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Baca 100 kali dan 100 kali. 100 kali setelah sholat subuh. Wa atubu ilaih, dilanjutkan wa ayyaqula la ilaha illallah al maliku haqqul mubin kulla yaumin ayyaqula kulla yaumin sabahan wa masaan. Sabahan wa masaan, pagi hari dan sore hari, yaitu di waktu subuh dan di waktu petang 100 kali. Wa yaqula badal fajri kulla yaumin alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasan wa salasina marrah, 33 kali baca apa? Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Kapan? Ba'da salatil fajri dan ba'da salatil maghrib. Setelah salat subuh dan salat maghrib baca 33 kali. Wa yastaghfirullah ta'ala 70 marratan ba'da salatil fajri. Jadi setelah salat fajr juga wirid tiap hari. 70 kali baca istighfar setelah salat fajar. Nah, kalau mau wirid ada di dalam kitab ini dia. Ini dah simpel ini. Wa yuksiru min qaulin la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wassalatu ala nabi alaihi salatu wassalam wa yaqulu yaumal jum'ah 70 marrah. Ini setiap pertama memperbanyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dan memperbanyak baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pada hari Jumat memperbanyak baca Allahumma agnini bihalalik an haramik. Itu dibaca ya. Waqfini bifadlika amman siwak. Kan ini doa untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya Allah, berikan cukuplah kami dengan rezeki yang halal daripada haram, dan cukupilah kamu dengan kenikmatan yang Engkau berikan selain daripadamu. Jadi apa yang Allah berikan, orang yang sudah mendapatkan rezeki yang halal dicukupkan rezekinya, berarti dia itu disebut dengan qanaah. Wa yaqulu hadha sana kulla yawmin wa laylatin antallah al-azizul hakim, antallah al-malikul quddus, antallah al-halimul karim, antallah khaliqul khairi wasyarr, antallah khaliqul jannati wan nar, alimul ghaibi wasyahadah, alimus sirri wa akhfa, antallahul kabir. Ini sana di sana itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akhir-akhirnya kitab ini adalah Syekh memberikan wirid. Wirid Al-Kabir Al-Muta'al ya. Antallah khaliqu kulli syai'in wa ilaihi ya'udu. Wa ilaihi ya'udu kulli syai'. Antallah dayyanu yaumiddin. Lam tazal wa la tazal. Allah Subhanahu wa ta'ala. Beta bro. Lam tazal wa la tazal antallah la ilaha illa anta ahadan samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Makanya di dalam doa yang tadi itu kan disebutkan ada doa Al-Maqbulah Maulana saya itu disebutkan qul huwallahu ahad, ini juga termasuk Allahus samad lam yalid wa lam yulad, ini antallahul ahadus samad, antallah ala ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahim, ar-rahmanu ar-rahim. Antallah la ilaha illa anta al-malikul qudusus salam al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru. La ilaha illa anta al-khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu doa atau pujian yang mesti juga kita baca. Kalau mau ringkas ya bisa membaca Asmaul Husna itu juga kan. Semuanya yang ada di doa pagi itu termasuk dari apa yang ada di sini yang kita baca setiap pagi itu. Ada di sini. Wa ma yazidu fil umri juga di antara menambah umur itu albirru. Albirru wa tarkul adza. Meninggalkan sesuatu yang membuat orang menyakiti orang mukmin. Imatatul adza fi tariq itu termasuk kategori menambah umur. Membuat atau membersihkan sesuatu yang menghalangi orang berjalan. Wa tauqiru syuyukh. Nah, ini juga menghormati para masyayikh itu termasuk daripada membuat umur itu menjadi berkah atau bertambah. Wasilaturrahim, menyambung silaturahim sebagaimana dalam hadis kan. Wa ayyaqul hina yusbi wa yumsi kulla yawmin 3 marrat. Subhanallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghu ar-ridha wa zinatul 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatul 'arsy. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatul 'arsy wa la ilaha illallah. Nah, itu dia. Itu perlu dibaca itu. Tapi kalau di sini aja malah al-mizan menatanya. Wa ma yazid wa muntahal ilm wa mablagha ridha wa zinatul 'arsy wallahu akbar minal mizan. Mil'ul mizan atau kalau mil'us samawati wa mil'ul ardi kan mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa zinatul 'arsy. Kita baca. Pertama, wa mimma yazidu fil umri albir wa tarkul azah wa tawqiru syuyukh wa silaturahim wa ayyakul hina yusbi wa yumsi kulla yawmin 3 marrat. Yaitu membaca tatkala waktu subuh ya dan waktu petang 3 kali. Subhanallahil mil'ul mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul 'arsy. La ilaha illallah mil'ul mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul 'arsy. Wallahu akbar mil'ul mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul 'arsy. Wa yahtariza. Coba kita lihat. Wa yahtariza an qatil asjari rutbah atau rutbah.
illa inda darurah wa isbagul wudu was salatu bit ta'zim. Itu tidak dianjurkan juga memotong daripada pohon. Ini yang terakhir ya berarti. Nah, di samping itu jangan sampai menebang pohon kecuali dalam keadaan terpaksa. Kecuali pohon yang kering juga nggak masalah. Tapi kalau yang masih segar ya kanggo. Nah, itu kalau dalam terpaksa itu, kalau dia itu bisa membuat orang menjadi celaka. Kalau sekarang kan hujan badai, wajib dipotong itu. Wa isbagul wudu, menyempurnakan wudu, melakukan wudu dengan sempurna, wassalatu bit isbagul wudu wassalatu bit ta'zim wal qur'anu wal qiranu bainal haji wal umrah wa hifdzus shalah. Itu melakukan salat lalu menggunakan haji qiran, katanya nih. Wa hifdzus sihhah, menjaga kesehatan, wala budda ayat sa'ala masyai min at-tibbi wa yatabaraka bil asar al-warda fi at-tibb alladhi jama'u Syekh al-Imam Abu al-Abbas al-Mustaghfir fi kitab al-musamma Tibbun Nabi yajiduhu man yatlubuhu. Nah, ini dia. Sampai sini dah dia. Tapi kita baca kayaknya sama-sama, nanya sebentar zikir itu. Nah, coba sama-sama kita baca yang 3 kali itu ya. Bil al-mizan itu. Atau ikutin saya lah. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wa la ilaha illallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Coba sama-sama ya. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy wa la ilaha illallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy wallahu akbar mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Terus dibaca terakhir wa ayah tarizan qatil asjari ar-rutbah atataradbah illa inna darurah wa isbagil wudu was salati bit ta'zim wal qiran bainal haji wal umrah. Qiran ya, haji qiran maksudnya di sana. Wal qiran, haji qiran, antara haji dan umrah itu melakukan haji dengan umrah beriringan. Itu qiran dia. Menjaga kesehatan walaupun ayat ta'ala masyai minat tibbi, dan selainnya juga tahu tentang kesehatan supaya tahu penyakitnya apa gitu ya. Wa tabarraku bil asar al-waridah fit tibbi. Dan ini bisa ditemukan di dalam kitab yang dikumpulkan oleh Syekh Abul Abbas al-Mustaghfiri ya, yang berjudul apa?
Tibbun Nabi. Buku ini ditemukan kalau bagi siapa yang mencarinya. Walhamdulillahi ala tamam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalir rusulil kiram. Amin. Sampai situ boleh tulis. Akhirnya kita khatamkan, kita tutup kajian kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Semoga ada manfaatnya dan baca itu lagi harus sudah baca sendiri ntar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada juga yang sering dipakai diamalkan, subhanallah, ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Baca itu sama-sama. Subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arsy, subhanallahi midada kalimati, subhanallahi zinata arsy, subhanallahi midada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili az-zalimin bi-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghili az-zalimin wa min bainihim salimin.